Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauza Agustin, NIM 221080265. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO dan ISO 56000. International Organization for Standardization. ISO adalah sebuah organisasi internasional didirikan 23 Februari 1945 yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standardisasi Nasional setiap negara. ISO mengembangkan dan menerbitkan standar internasional untuk berbagai industri, teknologi, dan layanan. Selanjutnya ada standar ISO 901, itu ada sistem, menjelaskan tentang sistem manajemen mutu. ISO 14001 menjelaskan tentang sistem manajemen lingkungan. ISO 27001 itu menjelaskan sistem manajemen keamanan informasi. ISO 54001 menjelaskan tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. ISO 22000 itu menjelaskan tentang sistem manajemen keamanan pangan. ISO 50001 sistem manajemen energi, dan ISO 37001 sistem manajemen anti penyuapan. Selanjutnya ada ISO 56000. ISO 56000 series adalah standar internasional yang dibuat untuk membimbing organisasi dalam mengelola inovasi secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuan utamanya itu untuk membantu organisasi menciptakan nilai melalui inovasi baik itu produk, layanan, proses, model bisnis, dan lain-lain. Dari apa ISO 56000? Seri standar ISO 56000 terdiri dari 7 pedoman utama. Yang pertama, konsep standar ISO 56000-2020 dan prinsip manajemen inovasi atau revis sistem manajemen inovasi. Yang kedua ada ISO 56001 tahun 2024, persyaratan sistem manajemen inovasi. Yang ketiga ada ISO 56002 tahun 2019 tentang panduan alat dan metode. Yang keempat ada ISO 56003 tahun 2019 tentang kemitraan inovasi penilaian manajemen inovasi. Yang kelima ada ISO 56004 2019. Yang keenam ada ISO 56005 tahun 2020 alat dan metode manajemen kekayaan intelektual. Yang ketujuh ada ISO 56006 alat dan metode manajemen intelijen strategi. Yang kedelapan ada ISO 56007 tentang alat dan metode manajemen ide, alat dan metode. Yang kesembilan ada ISO 56008 tentang manajemen inovasi. Inovasi. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi adalah entitas baru atau yang berubah, seperti produk, layanan, proses, model, atau metode yang mewujudkan atau mendistribusikan kembali nilai. Inovasi adalah tentang hasil, bukan hanya proses kreatif. Jika Anda berbicara mengenai proses, katakanlah aktivitas inovasi agar lebih jelas. Kebaruan dan nilai. Kebaruan plus nilai adalah kontekstual. Apa yang dianggap inovatif bergantung pada bagaimana organisasi dan pemangku kepentingannya pemandangannya. Contohnya, solusi yang baru bagi perusahaan Anda meskipun sudah ada di tempat lain tepat tetap dapat menjadi inovatif bagi Anda. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi. Bukan hanya produk fisik saja, bisa juga sebuah layanan, sebuah proses, sebuah model bisnis, dan suatu metode dalam melakukan sesuatu tersebut. Selanjutnya ada jenis nilai yang direalisasikan. Yang pertama ada inovasi pertumbuhan, mempertahankan inovasi, inovasi strategis,
inovasi produktivitas, inovasi lingkungan, dan inovasi sosial. Jenis perubahan atau dampak. Inovasi yang mengganggu itu contohnya mengganggu tatanan yang ada. Inovasi transformatif mengubah secara mendasar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramfozi Agustin, NIM 221080265. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO 56001 tentang requirement. Innovation Management System. Sistem manajemen inovasi adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan tujuan untuk mewujudkan nilai, baik nilai finansial maupun non-finansial. Nilai diwujudkan melalui proses inovasi yang sistematis dan memvalidasi konsep, serta mengembangkan dan menerapkan solusi bagi pengguna, pelanggan, dan pihak berkepentingan lainnya. Klausa. Yang pertama itu ada ruang lingkup, yang kedua ada acuan normatif, ketiga istilah dan definisi, keempat konteks organisasi, kelima kepemimpinan, keenam perencanaan, tujuh dukungan, delapan operasi, sembilan evaluasi kinerja, dan yang kesepuluh perbaikan. Eh, Selanjutnya ada catatan. Dalam dokumen ini istilah-istilah berikut digunakan harus menunjukkan suatu persyaratan, mempertimbangkan, menunjukkan, merenungkan tindakan yang mungkin dilakukan dalam membuat keputusan. Bisa menunjukkan suatu kemungkinan. Ini ada konteks organisasi. Yang pertama ada memahami organisasi dan konteksnya. Yang kedua, memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup manajemen inovasi sistem. Maksud inovasi, ruang lingkup sistem manajemen inovasi dan sistem manajemen inovasi. Kepemimpinan. Kepemimpinan dan komitmen. Yang pertama ada umum, yang kedua fokus pada realisasi nilai, yang ketiga manajemen perubahan, kebijakan inovasi. Yang pertama ada menetapkan kebijakan inovasi, yang kedua mengkomunikasikan kebijakan inovasi, strategi inovasi. Yang pertama menetapkan strategi inovasi, yang kedua mengkomunikasikan strategi inovasi, budaya inovasi, peran tanggung jawab dan wewenang. Perencanaan, tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang. Yang pertama ada umum, kedua perencanaan tindakan, ketiga tujuan inovasi dan perencanaan untuk mencapainya. Tujuan inovasi, yang pertama ada perencanaan untuk mencapai tujuan, perencanaan perubahan, portofolio inovasi, struktur organisasi, dan kolaborasi. Dukungan sumber daya, yang pertama ada umum, orang, waktu, keuangan, infrastruktur, pengetahuan, hak kekayaan intelektual, alat dan metode, kompetensi, kesadaran, komunikasi, didokumentasikan informasi umum, membuat dan mempengaruhi informasi yang terdokumentasi, pengendalian dokumentasi informasi. Operasi. Yang pertama ada perencanaan dan pengendalian operasional. Yang kedua ada inisiatif inovasi, proses inovasi umum, mengidentifikasi peluang, membuat konsep, validasi konsep, mengembangkan solusi, dan menyebarkan solusi. Evaluasi kerja. Yang pertama ada pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi umum, analisis dan evaluasi, audit internal,
Yang pertama ada umum, program audit internal, tinjauan manajemen yang pertama ada umum, masukan tinjauan manajemen umum, dan hasil tinjauan manajemen. Selanjutnya ada peningkatan. Yang pertama ada perbaikan berkelanjutan, yang kedua ada ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.